Debat Cawapres semalam cukup panas dan menegangkan. Caimin dan Pak Mahfud kompak menyerang Mas Gibran dengan narasi kegagalan Pak Jokowi dalam memimpin 10 tahun ini. Yang jadi pertanyaan, Pak Mahfud dan Caimin kan bagian dari pemerintah. Pak Mahfud menteri, Caimin koalisi. Caimin juga wakil ketua DPR RI. Pak Mahfud mengatakan banyak mafia, banyak backingan pejabat dan aparat. Lah, kenapa tidak ditindak? Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam punya kewenangan untuk itu. Berarti secara tidak sadar, Pak Mahfud menyalahkan dirinya sendiri, gagal dalam menangani itu. Caimin juga menyalahkan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini. Lah, Caimin sebagai wakil ketua DPR RI kemana? Kenapa tidak dijalankan fungsinya sebagai pengawasannya? Caimin juga punya fraksi di DPR. Kenapa tidak digunakan elemen itu untuk mengkritik pemerintah, untuk meluruskan jalan pemerintah? Iya kan? Ya memang begitu. Kalau orang yang bernafsu menjabat, pasti akan menyalahkan pejabat yang lama. Seolah-olah pejabat yang lama tidak becus dan tidak beres. Dan seakan-akan dirinya lah yang pantas menjabat dan yang lebih baik untuk menjabat. Padahal belum tentu ketika menjabat lebih baik dari pejabat sebelumnya, ya kan? Malah bisa-bisa tidak beres. Dan yang saya sangat sesalkan dari debat Cawapres semalam, Caimin sudah kehilangan karakternya. Kemana Caimin yang dulu? Caimin yang seru, Caimin yang lucu, Caimin yang kocak. Kemana Caimin? Kenapa kau berubah menjadi tegang, nggak asik? Caimin, janganlah dirubah image Caimin. Saya dan masyarakat yang lain mungkin lebih suka Caimin yang kocak, yang lucu, yang asik. Ya Caimin, tetaplah jadi Caimin yang dulu, yang asik, yang kocak ya Caimin ya. Kami bangga. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh Cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu. Kalau bahasa istilah santri, artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan, tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Karena kalau dari cerita kehidupan, pemilik domba bisa membunuh pencuri yang membuat golok hanya dengan gunting. Itulah kehidupan. Jangan suka meremehkan. Belum tentu perampok itu menguasai segalanya. Kalau dilawan, ternyata dia mati terkapar. Ini cerita kehidupan yang dialami dalam kehidupan kita keseharian. Sehat selalu Mas Gibran, tetap sukses, dan buat Pak Prabowo, teruslah bersemangat memperlihatkan keikhlasan dalam hidup. Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dari perjalanan hidup yang dilakukan.
Guys, kalau kita perhatikan debat tadi malam itu ya mantap sekali. Jadi seakan-akan Mas Gibran itu membayar lunas bagaimana pasangannya Prabowo saat itu dihantam kanan kiri oleh 01 dan 03. Tapi tadi malam semuanya itu terbalaskan oleh Mas Gibran. Ini mungkin yang nggak disangka-sangka oleh Prof. Mahfud. Kelihatan sekali Prof. Mahfud cukup terkejut. Mukanya itu terkejut sekali, nggak nyangka Prof. Mahfud nggak nyangka Mas Gibran akan melakukan ini. Kelihatan sekali. Dan ini dibayar lunas saat Ganjar ambil tertawa-tawa nanya menilai Pak Prabowo, dibayar lunas oleh Mas Gibran. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Nah yang kedua Gus Imin. Saya bayangkan Gus Imin itu kayak anak sekolah lagi ujian nyontek ketahuan sama gurunya gitu. Malu banget tau gitu. Dan ini telak sekali cara Mas Gibran tanpa melukai tapi sakitnya tuh di sini. Keren Mas Gibran, mantap sekali. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Jujur kita harus ngakui, malam ini Mas Gibran optimal sekali. Dia tampil dengan cool, smart, elegan, dan confident. Tapi kesantunannya tetap terjaga. Nah, untuk Prof. Mahfud ya. Jadi kita akui aja, memang sekarang lagi zaman milenial, dan kemampuan anak-anak milenial itu kadang di luar batas kemampuan kita. Oke, kita generasi tua ngakui aja bahwa anak-anak Gen Z itu dengan kemampuan digitalisasinya mereka banyak tahu hal yang mungkin kita tidak ketahui, dan mungkin pada masa-masa kita seusia Mas Gibran itu sesuatu hal yang asing bagi kita. Tapi coba kita perhatikan itu. Anak Gen Z yang diwakili oleh Mas Gibran, mereka dengan tenang, mereka menyampaikannya dengan tutur kata yang pas, kalimat-kalimatnya itu daging semua, isi semua kan itu. Narasi-narasinya bagus sekali. Mas Gibran menunjukkan potensinya, kapabilitasnya, bagaimana mereka menyampaikan terkait dengan tantangan ke depan, apa yang harus dilakukan. Ini anak problem solver sekali gitu, Mas Gibran ini kan gitu. Mereka bicara banyak hal gitu, tantangan yang sudah di depan mata gitu. Bahkan naiknya ketinggian air mereka sentil juga kan gitu. Bagaimana inflasi hijau yang mungkin ini sesuatu hal yang belum kita pahami selama ini, tapi disampaikan dengan detail oleh Mas Gibran. Jadi gini ya maksud saya itu. Walaupun kita ini sudah senior ya, kita ini sudah tua gitu, selama ini sudah merasa malang melintang ke berbagai kehidupan, baik itu politik, pemerintahan, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ternyata belum tentu kita menguasai semua hal. Pas sebaliknya gitu, yang kita merasa sebagai akademisi juga kan disiplin ilmunya kan juga berbeda-beda. Jadi kita oke lah kita akui kan gitu, bahwa kita memang juga ada sisi lemahnya kan gitu, sisi kekurangannya. Gibran sak dadine, Gibran sak pole, bolone mase gaspol. Prabowo Gibran menang 1 putaran. Terkadang saya merasa aneh, merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung paslon 01 dan 03.
Kemarin ya ketika debat capres, ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto, pendukung mereka, pendukung 01 dan 03 pada bilang, Pak Anies hebat, Pak Ganjar keren, Pak Anies luar biasa, Pak Ganjar luar biasa, pada seperti itu. Tapi pendukung paslon 02 santai menanggapinya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan, wis santai pokoknya. Tapi ketika tadi malam nih debat cawapres, ketika Mas Gibran Raka Buming Raka menyerang Bapak Muhaimin Iskandar, menyerang Prof Mahfud MD, pendukungnya kelabakan, pendukungnya kepanasan, kayak cacing kepanasan tuh loh pendukung 01 dan 03. Mereka menyampaikan seperti ini, baper mereka, kebawa perasaan. Mereka menyampaikan, Mas Gibran sok asik, Mas Gibran songong, Mas Gibran apa, nggak ada etika, sama yang lebih senior, sama yang lebih tua nggak ada etika, attitude-nya jelek. Mereka menyampaikan seperti itu. Nah, terus yang boleh menyerang apakah hanya apakah hanya paslon 01 dan 03? Paslon 02 nggak boleh menyerang, hanya defense begitu. Apa karena Mas Gibran terlalu OP sehingga kalian seperti itu? Ayolah, jangan kebawa perasaan. Debat is debat, debat ya debat. Kalau nggak mau seperti ini ya diskusi saja santai sambil ngopi. Debat ya seperti ini. Tapi intinya jangan kebawa perasaan. Mentalmu itu loh diperbaiki. Mental seperti itu kok dipelihara. Woi, debat ya debat. Makanya kayak Mas Gibran dong. Ketika kalian bilang Samsul, ketika kalian bilang anak ingusan, Mas Gibran dijadikan pelecut ejekan itu untuk memang Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik kalian-kalian. Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik, tidak mau menyerang balik paslon 01 dan paslon 03, tapi tidak untuk Mas Gibran. Jadikan pelecut. Ya, mental seperti itu kok dipelihara. Cemen.